Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat risoles versi ekonomis. Kulitnya ini tanpa menggunakan telur dan juga tanpa tepung tapioka. Tapi hasilnya sangat lentur, tidak mudah sobek. Yang pasti bakalan laris manis untuk ide jualan. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Silahkan menonton videoku sampai selesai. Untuk bahan kulit, siapkan 500 gram tepung terigu pro sedang, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian masukkan air sebanyak 1200 sampai 1300 ml. Untuk airnya ini masukkan secara bertahap supaya kita tahu bagaimana konsistensi adonannya. Setelah adonannya terlihat licin seperti ini, kemudian masukkan 4 sendok makan minyak. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, saring adonan supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah disaring, ini aku akan tambahkan sedikit air lagi. Jadi kira-kira untuk adonannya seperti ini konsistensinya ya teman-teman. Ini diamkan terlebih dahulu selama 30 menit. Untuk risoles sayurnya aku menyiapkan 4 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merah yang telah dihaluskan, kemudian tumis hingga tercium harum. Setelah tercium harum, kemudian masukkan 250 gram wortel yang telah dipotong dadu. Masukkan juga 250 gram kentang yang telah dipotong dadu, kemudian aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Setelah tercampur rata dengan bumbu, masukkan sedikit air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, 2 sendok makan gula. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan masak hingga airnya sedikit menyusut. Selanjutnya tambahkan 1 batang seledri yang telah diiris halus. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian siapkan 1,5 sendok makan terigu yang dicampur air, kemudian masukkan dan aduk hingga tercampur rata. Hasil akhir isiannya seperti ini. Untuk risol mayo aku menggunakan beef burger potong-potong seperti ini. Selanjutnya siapkan 200 gram mayones, tambahkan 2 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan saus sambal. Masukkan juga setengah sendok makan kecap Inggris, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1/4 sendok teh oregano. Aduk hingga tercampur rata dan sisihkan terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 30 menit, adonan siap dicetak. Panaskan pan dengan sedikit minyak, kemudian tuang adonan. Lalu masak dengan api kecil hingga bagian pinggirnya terkelupas. Setelah bagian pinggirnya terkelupas seperti ini, tandanya sudah matang, kemudian angkat. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis tercetak. Seperti ini hasil kulitnya, walaupun tanpa telur, tanpa tepung tapioka, tapi hasilnya tetap lentur dan juga yang pasti anti sobek. Untuk kulit kali ini sangat cocok sekali untuk risol yang ekonomis, risol mayo ataupun risol sayur. Untuk membentuknya, ambil 1 kulit risoles, kemudian beri bahan isi secukupnya. Ini aku beri bahan isian sayur. Lalu lipat seperti di video. Kulitnya ini beneran sangat lentur ya teman-teman, jadi sangat mudah sekali untuk dibentuk. Hasilnya cantik, nah seperti ini. Ulangi langkah yang sama hingga isian habis. Untuk bahan isi yang telah kita buat tadi, ini menghasilkan 29 piece risol sayur. Ini kulitnya walaupun ditumpuk tidak bakalan lengket satu sama lain. Untuk membentuk risol mayonya, ambil 1 kulit risoles, kemudian beri setengah sendok makan mayones. Untuk beef burgernya ini sudah aku panggang terlebih dahulu dengan margarin. Letakkan di atas mayones, kemudian lipat seperti di video.
Hasilnya seperti ini, ulangi hingga selesai. Masukkan risoles ke dalam tepung yang dicairkan dengan air, kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Ini aku tidak menggunakan sarung tangan, tapi yang pasti tanganku sudah aku cuci bersih ya. Seperti ini hasilnya, sangat cantik dan rapi. Di sini risol mayonya aku beri tanda dengan pewarna merah. Untuk risol mayonya menjadi 19 piece, jadi total semuanya 48 piece. Ini bisa di frozen. Panaskan minyak dengan api sedang, kemudian goreng risoles. Jangan terlalu sering dibalik supaya risolnya hasilnya cantik, cukup satu balik saja. Jika sudah matang seperti ini, bisa langsung diangkat. Ini dia hasilnya, sangat cantik ya warnanya teman-teman. Untuk menggoreng selanjutnya, pastikan membersihkan minyak terlebih dahulu dari sisa-sisa tepung panir, kemudian goreng kembali risol dengan api sedang. Dan pastikan saat menggorengnya jangan terlalu banyak. Pastikan banyaknya risol sesuai dengan kapasitas minyak yang kita gunakan. Setelah matang, kemudian angkat. Ini dia hasilnya, risol mayo dan juga risol sayur yang telah kita buat dengan menggunakan kulit versi ekonomis. Hasilnya seperti ini bagian dalam untuk risol sayur, dan juga untuk risol mayonya hasilnya seperti ini. Ini dijamin kulitnya tidak akan keras, tetap lembut. Terima kasih teman-teman telah menonton videoku sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan selamat mencoba.